Video seorang siswi dipukuli oleh 3 siswa di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo, Jawa Tengah viral di media sosial. Seorang anak yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar di Sukabumi diduga menjadi korban bully oleh teman-temannya. Akibat tindakan bullying ini, korban M sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 4 hari sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Seorang siswa MTS Negeri 1 Kota Mobagu, Sulawesi Utara meninggal dunia setelah mendapat perundungan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh teman-temannya. Berdasarkan kasus-kasus yang sudah kami paparkan, dapat terlihat bahwa rata-rata korban dari bullying adalah siswa sekolah. Berdasarkan data penelitian, 41,1% siswa di Indonesia pernah mengalami bullying. Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara yang banyak kasus bullying. Maka dari itu, kami di sini ingin mensosialisasikan bullying bersama 2 narasumber kami. Halo semuanya. Halo. Jadi di sebelah aku ada kakak-kakak yang mau wawancarain nih. Boleh diperkenalkan? Nama aku Muhammad Remur Tetza, aku dari kelas 12 IPS 3. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tamima Meriskine dan aku dari Delta 18. Nah, jadi di sini kita mau wawancara mengenai bullying. Menurut aku, bullying itu sebuah tindakan yang merugikan pihak lainnya. Jadi kayak ibaratnya apa ya, bullying itu kalau jelasin pakai kata-kata agak susah sih. Tapi kadang kayak kita tuh tanpa sadar tuh suka banget ngelakuin bully tanpa sadar loh itu. Kayak misalnya contoh bully itu kayak misalnya saling ejek-ejekan. Tapi misalnya nih, aku nggak tahu ini termasuk bully apa enggak. Tapi kadang kita suka ejek-ejekan, terus yang salah satunya sakit hati, itu menurut Kila sendiri tuh termasuk tindakan bully nggak sih? Menurut aku ya, tindakan bullying. Karena kalau misalnya bercanda, harusnya kedua belah pihak itu merasa tertawa atau kayak ya senang lah gitu dan fine-fine aja. Bullying itu adalah suatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan posisi mereka ini lebih kuat ataupun lebih berkuasa dibandingkan orang lain ataupun victimnya tersebut. Nah, mereka ini melakukan tindakan kekerasan dengan tujuan untuk menyakiti dan juga mereka melakukan itu secara terus-menerus. Untuk melihat langsungnya, mungkin pernah ya, pasti kayak nggak mungkin sih nggak pernah, mungkin pernah, tapi kadang aku tuh juga suka nggak sadar kalau itu tuh sebuah tindakan bully kayak gitu. Apakah aku pernah menyaksikan langsung, melihat secara langsung bullying yang terjadi? Tentunya pernah, terutama bullying secara verbal. Yang tadi aku bilang, ini adalah bullying yang banyak orang tidak menyadari bahwa ini adalah suatu tindakan bullying. Banyak orang yang merasa ini adalah suatu tindakan ya udah ringan-ringan aja. Mereka menganggap ini adalah sebuah candaan, sebuah lelucon. Ini cuma bercanda doang kok, nggak usah baper dan segala macem. Itu banyak sekali aku temukan. Selain itu juga cyberbullying. Karena kita terpapar dengan media sosial ya teman-teman. Kita setiap hari membuka sosial media kita buka Instagram, kita buka TikTok dan segala macam. Dan itu banyak banget komentar-komentar dari orang-orang yang sepertinya membuli seseorang gitu. Ngata-ngatain dan segala macem. Jadi bullying itu sangat dekat di sekitaran kita. Jadi bullying sendiri ini ada beberapa jenis nih teman-teman. Dan aku bakal ngasih tahu kalian 5 jenis bullying yang wajib kalian ketahui. Dan aku akan menjelaskan jenis-jenis bullying ini secara singkat. Yang pertama adalah bullying secara fisik. Bullying secara fisik ini tentunya adalah suatu kekerasan yang terjadi secara fisik. Contohnya adalah pelaku memukuli korban, menendangi korban, melempari barang ke korban. Pokoknya apapun tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik. Dan efek dari bullying secara fisik ini adalah pastinya tubuh korban akan merasa kesakitan. Atau bahkan lebih parahnya, ada beberapa bagian tubuh korban yang luka-luka, lebam-lebam, berdarah, atau mungkin terjadi kerusakan. Nah, ini adalah suatu bentuk tindakan bullying secara fisik. Dan selanjutnya ada bullying secara verbal. Bullying secara verbal ini tidak lebih baik daripada bullying secara fisik, teman-teman. Dan sayangnya, bullying secara verbal ini masih banyak sekali yang menganggap remeh, masih banyak sekali yang melakukan, karena merasa ini bukanlah tindakan bullying, gitu. Dan yang harus kalian ketahui, bahwa efek samping dari bullying verbal ini juga sangat
berbahaya gitu bagi korban. Korban bisa merasakan insecure, tidak percaya diri, lalu merasa kurang atau bahkan bisa sampai tahap depresi. Coba kalian bayangin, seperti yang tadi aku bilang, coba kalian bayangin kalian diledek setiap harinya. Itu kan akan mengganggu sekali ya terhadap mental kalian. Nah, jadi efek samping dari bullying secara verbal ini jangan kalian anggap remeh. Nah, ada juga nih tindakan bullying dengan cara mengucilkan seseorang. Jadi misalnya kalian ini bergerombol gitu ya, tapi kalian meninggalkan satu orang dan kalian menjauhi orang tersebut. Ini adalah suatu tindakan pengucilan nih teman-teman, dan gak boleh terjadi juga. Jadi kalau bisa kalian semua barengan tanpa mengucilkan satu orang tuh why not gitu. Karena efek yang akan terjadi terhadap korban tuh akan merasa terleft out tentunya. Terus bisa jadi korban yang tadinya periang, sosok pribadi yang periang, menjadi pribadi yang pendiam, penyendiri, tidak terbuka, karena merasa dirinya tuh selalu sendiri gitu, selalu dikucilkan seperti itu. Jadi itu suatu tindakan bullying juga. Selanjutnya adalah cyberbullying ataupun bullying yang terjadi di social media ataupun dunia maya. Kita hidup di era digital, tentunya kita punya kebebasan lebih untuk berkomentar di sosial media. Namun sayangnya banyak sekali oknum yang menyalahgunakan kebebasan ini. Mereka menyalahgunakan kebebasan ini untuk membuli seseorang lewat sosial media. Contohnya, ada orang ngepost suatu foto di sosial medianya sendiri dia. Terus ada orang-orang komen, ada oknum-oknum ini komen menjelekan, misalnya ngata-ngatain dan segala macam. Nah, ini adalah suatu bentuk tindakan cyberbullying. So, kalian harus hati-hati. Jangan sampai kalian juga menjadi pelaku cyberbullying, karena ini adalah suatu tindakan bullying. Yang terakhir adalah bullying secara seksual. Bullying secara seksual atau mungkin kita bisa bilang sebagai sexual harassment. Ini adalah suatu tindakan bullying juga teman-teman. Ini adalah suatu tindakan kekerasan ataupun tindakan yang merugikan secara seksual, terus tindakan yang dilakukan secara seksual juga. Contohnya, ada pelaku yang memegang area sensitif korban ataupun bahkan catcalling dan segala macam. Itu adalah suatu tindakan bullying secara seksual, dan ini sangat berpengaruh terhadap mental korban tentunya. Korban bisa merasa insecure, merasa, dosa apa ya? Terus bakal muncul ketakutan terhadap lawan jenis tentunya. Jadi banyak sekali efek samping dari bullying secara seksual ini. Menurut aku yang cara pertama adalah sosialisasi. Dan tentunya kita semua udah sering banget dapat sosialisasi akan bullying. Ini menurut aku udah cara yang tepat. Tentu penting karena sebagai reminder ya. Contoh saja tadi, misal cyberbullying ataupun bullying secara verbal, kita tidak merasa itu adalah tindakan bullying. Tapi ketika disosialisasi, ketika diberitahu lagi, ketika diingatkan, kita baru tersadar lagi, oh ternyata ini adalah suatu tindakan bullying. Lalu kita bisa menjadi lebih hati-hati. Lalu biasanya di sosialisasi mengenai bullying ini ada cara-cara penanganan, cara-cara kita menangani tindakan bullying yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini bisa saja kita terapkan di kehidupan kita. Misalnya ada terjadi bullying di kelas kita. Lalu kita mulai untuk mencegah terjadinya ataupun kita memberhentikan kejadian bullying tersebut. Menurut saya sudah ada beberapa tindakan dari pemerintah untuk mencegah bullying yang terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pasal-pasal yang dikeluarkan seperti pasal 351 KUHP, pasal 170 KUHP, pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Selain itu juga ada pasal yang bahas mengenai cyberbullying seperti pasal 310 KUHP dan juga pasal 27 ayat 3 UU ITE. Dan itu juga kita sering mendapatkan sosialisasi dari sekolah terkait bullying. Ini menurut saya udah merupakan suatu cara yang tepat, tinggal bagaimana kita sebagai individu mencegah bullying tersebut terjadi di lingkungan kita. Karena kebetulan aku suka Naura, kamu tau Naura kan?
Nora kan punya lagu tuh bully, bully, hey kamu bully itu kan lagunya. Menurut aku sih kayak, aduh lu stop deh ngebully, kayak nggak ada gunanya juga sebenarnya. Kayak itu cuman, ya paham sih orang yang ngebully itu pasti demi kepuasan batinnya kan, tapi kan merugikan orang lain. Jadi, aduh udah deh jangan ngebully-bully gitu. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari pembulian. Maaf ya, nggak bawa. Kok nggak bawa? Gue gimana dong? Iya, nanti aku usahain deh istirahat kedua. Awas ya, kalau sampai gak dikerjain juga mati. Woi, yang besok nggak bisa pergi belajar. Lu berani sama gua? So last word, stop bullying. Ayo kita sama-sama bangun lingkungan masyarakat yang lebih damai sejahtera tanpa adanya bullying. Bye.